Di sebuah tempat, orang-orang yang putus asa rela melakukan segala hal yang dilarang oleh semua aturan agama, hanya untuk mendapatkan kekayaan secara instan. Sangat mengejutkan. Apa yang sebenarnya terjadi di sebuah gunung, yaitu Gunung Kemukus yang berada di Seragen. Sebuah kisah cinta terlarang sang pangeran yang bisa memicu kemusyrikan umat manusia. Dan apa dampak dari sebuah tindakan yang sangat bertentangan dengan moral? Mari saudaraku, kita telusuri lebih dalam sebuah kisah yang penuh dengan misteri dan kontroversi ini. Saudaraku, simak video ini sampai selesai dan semoga jenengan semua berkenan untuk mensubscribe channel ini. Karena jenengan akan menemukan sebuah jawaban yang tak terduga di akhir kisah ini. Sebuah makam yang menjadi ikon ritual pesugihan. Sebuah makam itulah para pelaku pesugihan melakukan hubungan intim dengan bukan pasangan yang halal. Makam seorang pangeran, yaitu Pangeran Samudra. Ia merupakan putra Raja Majapahit terakhir. Adanya sebuah praktek pesugihan di Gunung Kemukus diyakini karena adanya sebuah prasasti peninggalan seorang pangeran dari Majapahit, yaitu Pangeran Samudra. Semasa hidupnya, Pangeran Samudra diceritakan jatuh cinta kepada ibu tirinya yang memiliki wajah yang begitu cantik mempesona. Kemudian, kisah cinta terlarang ini antara Pangeran Samudra dengan ibu tirinya yang cantik diketahui oleh sang raja, ayah dari Pangeran Samudra. Sang raja pun murka dan langsung mengusir Pangeran Samudra keluar dari kerajaannya. Dan masyarakat pun ikut murka kepada sang pangeran, yang kemudian pangeran pun dihukum mati oleh rakyatnya sendiri. Namun ketika Pangeran Samudra akan dihukum mati, ia sempat mengatakan kepada rakyatnya bahwa siapapun yang bisa melanjutkan kisah cintanya yang terlarang, maka akan diberi apapun yang ia inginkan. Lalu pangeran pun dikuburkan di sebuah gunung yang bernama Gunung Kemukus. Tapi ada begitu banyak orang yang mencoba mempraktekkan pesan dari Pangeran Samudra dengan ambisi dan niat ingin cepat kaya. Tak sedikit dari masyarakat kita yang melakukan ritual pesugihan dengan melakukan ritual yang haram di gunung tersebut. Bahkan hal sudah menjadi rahasia umum. Ada sebuah kisah nyata dari seorang wanita yang tak mau disebutkan identitasnya. Ia menceritakan telah melakukan ritual di Gunung Kemukus selama puluhan tahun. Wanita itu melakukan begitu banyak ritual dan salah satunya dengan cara mandi kembang. Mandi kembang ia lakukan setelah membaca mantra yang diajarkan oleh seorang kakek tua yang merawat tempat tersebut. Selesai membaca mantra dan mandi kembang, barulah dilanjutkan dengan ritual melakukan hubungan seks. Wanita itu mengatakan juga melakukan ritual seks tersebut sebagai syarat utama agar apa yang ia minta dikabulkan lewat perantara makhluk gaib di makam Pangeran Samudra. Wanita ini menjelaskan ritual seks tersebut dilakukan selama 7 kali berturut-turut. Dan waktunya pun telah ditentukan, yaitu pada Kamis Pahing, Jumat Kliwon, dan seterusnya. Ritual orang-orang di gunung tersebut sungguh di luar nalar. Karena ritual seks dilakukan selama 7 hari, 7 malam. Dan harus dilakukan dengan laki-laki yang sama saat pertama kali berhubungan seks dengannya. Dan ada kisah seorang laki-laki yang mengaku sangat terpaksa melakukan ritual pesugihan yang di luar nalar ini. Karena memiliki banyak hutang dan terhimpit kebutuhan ekonomi, pada awalnya lelaki tersebut merasa ragu
Namun karena alasan terhimpit masalah ekonomi, ia pun akhirnya memutuskan untuk melakukan pesugihan tersebut. Ia menceritakan bahwa dalam ritual pesugihan di Gunung Kemukus, siapa saja yang tak memenuhi akan syarat weton kelahirannya untuk melakukan pesugihan, maka tubuh pelaku pesugihan itu akan seperti terbakar. Lebih parahnya, tubuh bisa mengeluarkan cairan seperti nanah. Dan ini adalah konsekuensi mengerikan yang dirasakan selama melakukan ritual pesugihan tersebut. Dan laki-laki itu pun menceritakan, jika pelaku pesugihan ditakdir umur 70 tahun, maka pelaku pesugihan harus siap mati di usia 60 tahun. Dan yang lebih mengerikannya lagi, bahwa orang yang pernah ikut ritual pesugihan di Gunung Kemukus, maka pelaku pesugihan tidak akan masuk ke alam barzakh ketika mati, namun akan menjadi pengikut pesugihan tersebut untuk dijadikan budak. Dan perjanjian yang sudah disepakati pun tak bisa dibatalkan. Sungguh sangat miris mendengar orang-orang yang memilih jalan pintas karena keputusasaan melakukan hal yang sudah pasti diharamkan oleh agama. Dan sungguh sangat merugi orang yang melakukan pesugihan dengan harapan ingin kekayaan. Karena bukannya akan mendapatkan kekayaan, justru pelaku pesugihan akan mendapatkan ganjaran yang amat pedih. Sudah banyak yang terjadi bahwa pelaku pesugihan umumnya akan mengalami penyakit yang misterius. Penyakit yang dialami adalah penyakit yang menjadi bagian dari tumbal pesugihan tersebut. Sangat mengherankan ketika orang yang tadinya terlihat baik-baik saja, namun tiba-tiba mengalami sakit parah. Sakit yang bahkan obat pun tak mampu untuk menyembuhkannya. Sudah mencoba berbagai segala cara untuk mengobati, namun penyakit tersebut malah semakin parah. Dan lebih mirisnya lagi, nyawa bisa menjadi taruhan bagi sang pelaku pesugihan. Karena imbalan yang harus dibayarkan yaitu dengan menyerahkan nyawa manusia sebagai tumbal. Dan kalau tak bisa dituruti, maka pelaku pesugihan dan seluruh keluarganya akan menjadi incaran seumur hidupnya. Ritual pesugihan seperti ini sebenarnya merupakan sebuah peninggalan pada zaman sebelum agama Islam muncul di Nusantara. Pesugihan merupakan perbuatan yang sangat dilarang oleh agama apapun. Alasannya sangat jelas, karena pesugihan dilakukan dengan meminta bantuan makhluk bernama jin yang meminta tumbal manusia, yang dilakukan dengan melibatkan para dukun yang tersesat. Melakukan ritual pesugihan dan melakukan perjanjian dengan jin, dari sini kita semua bisa paham bahwa tak perlu manusia melakukan pesugihan dengan harapan ingin kekayaan. Sebab hal ini adalah permainan tipu daya setan dan iblis. Dan orang-orang yang melakukan jalan pintas seperti pesugihan, rohnya akan disentakkan oleh malaikat ketika dicabut seperti kambing yang dikuliti hidup-hidup. Nah, saudaraku semua, semoga kisah ini bisa menjadi pelajaran untuk kita. Sungguh sangat mengerikan akibat dari melakukan perilaku pesugihan. Semoga kita terhindar dari perilaku-perilaku seperti ini.